Hai guys, jadi kelompok kita lagi di perjalanan ke Museum Layang-Layang. Oke guys, kita udah sampai di Museum Layang-Layang nih. Kita mau pesen tiket dulu ya, bye-bye. Oke guys, sekarang kita mau ke ruang audio visual. Di ruang audio visual ini, kita diberikan informasi tentang sejarah, perkembangan, fungsi dan jenis-jenis layang-layang dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Pengunjung juga dapat belajar tentang budaya dan fungsi layang-layang yang lebih luas, seperti layang-layang pancing, serta mengenal proses pembuatan layang-layang dan gaya aerodinamis yang membuatnya terbang. Museum Layang-Layang Indonesia didirikan oleh Ibu Endang Ernawati yang memiliki keterkaitan khusus terhadap budaya layang-layang. Pendirian museum ini dilatar belakangi oleh kepedulian Ibu Endang akan budaya layang-layang yang mulai mengalami kemerosotan. Karena hal inilah, sejak 1980, Ibu Endang Ernawati mulai berkecimpung dalam budaya layang-layang dan mengoleksi berbagai layang-layang. Kemudian, pada 1985, beliau mendirikan Merindo Kite and Gallery. Koleksi layang-layang di museum ini berjumlah 600 buah, tetapi jumlah tersebut terus bertambah seiring datangnya koleksi-koleksi baru dari pelayang daerah dan luar negeri maupun layang-layang yang dibuat sendiri oleh karyawan museum. Museum Layang-Layang Indonesia adalah museum tematik yang didedikasikan untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya layang-layang Nusantara. Terletak di Jalan H. Kamang No. 38, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Museum ini menjadi pusat edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat yang ingin mengenal sejarah, seni, dan filosofi di balik permainan tradisional layang-layang. Didirikan atas inisiatif Dra Endang Ernawati pada tahun 2003, museum ini merupakan satu-satunya museum layang-layang di Indonesia. Museum Layang-Layang Indonesia resmi dibuka pada tanggal 21 Maret 2003 sebagai satu-satunya museum tematik layang-layang di tanah air. Museum ini digagasi oleh Dr. Randa Endang Ernawati, seorang pecinta seni dan budaya yang memiliki kepedulian besar terhadap pelestarian tradisi bangsa. Berawal dari kecintaannya mengoleksi berbagai jenis layang-layang, Endang Ernawati kemudian berinisiatif menjadikan koleksi pribadinya sebagai sarana edukasi publik. Dari situlah muncul gagasan mendirikan museum yang berfungsi sebagai pusat pelestarian budaya layang-layang Nusantara. Ketika pertama kali dibuka, museum ini telah menyimpan sekitar 350 koleksi layang-layang tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Seiringnya waktu, koleksinya terus bertambah hingga kini mencapai lebih dari 600 layang-layang baik dari dalam negara maupun mancanegara. Museum Layang-Layang memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: 1. Pelestarian budaya, menyimpan, merawat, dan mendokumentasikan berbagai jenis layang-layang tradisional Indonesia dan dunia. 2. Pusat edukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sejarah, teknik pembuatan, serta filosofi di balik layang-layang. 3. Sarana rekreasi edukatif, menjadi destinasi wisata budaya yang menyenangkan sekaligus mendidik, terutama bagi anak-anak dan belajar. 4. Pengembangan kreativitas, menyediakan pelatihan dan workshop pembuatan layang-layang untuk menumbuhkan daya cipta generasi muda. Museum Layang-Layang menawarkan berbagai layanan dan fasilitas, seperti yang pertama,
pameran koleksi layang-layang, yaitu beragam layang-layang tradisional dan modern dari berbagai daerah Nusantara serta mancanegara. Yang kedua, workshop pembuatan layang-layang, yaitu pengunjung dapat belajar membuat layang-layang sendiri dengan bimbingan instruktur. Yang ketiga, pertunjukan dan festival layang-layang, yaitu menyelenggarakan lomba, atraksi, dan pameran layang-layang di dalam maupun luar negeri. Yang keempat, perpustakaan mini, yaitu koleksi buku dan literatur tentang sejarah dan seni layang-layang. Dan yang terakhir, fasilitas wisata edukatif, yaitu taman bermain, ruang audiovisual, serta area workshop untuk anak-anak. Di dalam peran strategis, yaitu ada pelestarian warisan budaya untuk menjaga tradisi bermain layang-layang supaya tetap hidup di tengah masyarakat modern, dan ada pendidikan dan pelestarian budaya menjadi sumber belajar bagi siswa, mahasiswa, dan peneliti mengenai sejarah dan seni layang-layang. Diplomasi budaya melalui festival internasional, museum ini juga ikut berperan memperkenalkan identitas bangsa di dunia dan pengembangan kreativitas generasi muda untuk menginspirasi anak-anak dan remaja untuk berkarya melalui seni layang-layang. Oke, sejarahnya Museum Layang yang berdiri ini karena diawali dari hobi ya. Jadi namanya Ibu Endang Ernawati, pemilik museum ini diawalnya dari hobi layang-layang tahun 80, sering ikut kontes, akhirnya dia jatuh cinta sama layangan dan akhirnya dibangunlah Museum Layang-layang ini sampai sekarang. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana saja asal koleksi yang ada di Museum Layang-layang ini? Koleksi layang-layang di Museum Layang ini hampir semua dari seluruh Indonesia ya. Ada juga sebagian dari mancanegara, tapi kalau Indonesia hampir dari seluruh, mau dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, itu layangannya semua aja ada kita di sini. Oke. Bagaimana Bapak merawat semua layang-layang yang ada di sini? Ya, kalau untuk merawat layang-layang itu, ini ruangan museum ini kita harus dingin karena menghindari dari panas matahari, jadi supaya dia tidak gampang rapuh dan mudah rusak juga. Jadi dan untuk pembersihannya biasanya kalau untuk debu-debunya paling 3 bulan sekali kita bersihkan dari debu-debunya. Oke. Terus ada tantangan besar gak buat ngejaga layang-layangan ini? Ya, sangat sekali, kecuali terutama yang daun. Yang daun tuh dia kan mudah rusak ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga supaya dia lebih awet dari tahun sampai ke tahun. Bahkan yang tadi dari daun itu hampir semua layang-layang rata-rata umurnya sudah 22 tahun. Ada filosofinya atau nilai budaya yang ada di layang-layang yang ada di sini? Iya, kalau nilai budayanya pasti ada ya, karena layang ini kan salah satu budaya permainan zaman nenek moyang kita. Jadi dari dulu memang sudah ada. Jadi kita jangan sampai lupa dengan kebudayaan kita, permainan layang-layang. Kan dari layang ini bisa menciptakan segala bentuk ya. Dari salah satunya ada pesawat terbang, itu awalnya dari layang-layang. Makanya kita jangan lupa dengan kebudayaan kita, permainan layang-layang. Kalau filosofi layang-layang itu sama dengan kita ya, jadi semakin tinggi terbang semakin kencang terpaan angin. Jadi sama dengan kehidupan itu sama, ketika semakin di atas semakin banyak godaannya. Jadi seperti itu. Terus kalau ada pengunjung yang datang gitu, ada kegiatan untuk pengunjungnya gitu? Iya, jadi untuk kegiatan kita ada 3. Jadi yang tadi salah satunya nonton film, tur museum, terus sama nanti membuat layang-layang. Jadi cuma dilihat dari kelasnya. Kalau untuk anak-anak tingkat TK sampai SD kelas 3 itu dia hanya mewarnai, tapi kalau untuk kelas 4 ke atas dia membuat layang-layang. Apa ada pesan yang ingin disampaikan dari museum ini kepada pengunjung? Ya, kalau untuk pesan sih saya pesan untuk semua, bukan hanya untuk pengunjung ya, untuk semua adik-adik, kita jangan lupa dengan kebudayaan kita, karena permainan ini salah satu budaya
permainan dari zaman nenek moyang kita. Jadi jangan kita lupa dengan kebudayaan. Jadi dari layang ini kita bisa menghasilkan apa-apa sampai juga bisa mempromosikan pariwisata Indonesia kita. Ya. Oke, segitu aja Pak. Terima kasih. Oke guys, jadi sekarang kita lagi diajak untuk bikin layang-layang sendiri.